Saya Kolonel JZT Muhammad Andi Kusuma, Asren Dam 3 Siliwangi. Ya. Terkait dengan rencana Kodim di Kabupaten Pangandaran, seperti apa langkah-langkah selanjutnya yang secara strategisnya? Ini sekarang kita sedang persiapan, Pak. Jadi dari sisi bangunan, sarana prasarana sedang kita kebut. Sekarang juga hari ini ada kunjungan dari Mabesat untuk meninjau. Semoga segera bisa kita siapkan karena kita punya target akhir tahun inilah kita bisa resmikan, dioperasionalkan untuk bisa bersinergi dengan Forkopimda yang ada. Ya, baik. Yang jelas untuk kegiatan pembinaan teritorial saat ini kita tetap bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian maupun instansi lainnya. Kita tetap bekerja sama untuk membantu menyelenggarakan pembangunan di wilayah Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gumilar Nurul Firdaus yang berada di mana saja. Kita mendapatkan undangan dari Markas Komando Distrik Militer Kabupaten Pangandaran dan kita akan mencoba mewawancarai beberapa pejabat tinggi ya dari Kodam dan juga dari Korem dan juga Kodim ya. Untuk itu kita tonton seperti apa, kita simak seperti apa hasil pertemuan hari ini ya. Ini saya ditemani bersama dengan Pak Lili, sahabat saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Repot-repot nih. Pak Polsek, sehat ya Pak? Tapi nggak kami ya Pak? Pak Lili, di Seosek Bang. Bakes Bang Pol. Bakes Bang Pol. Ya, ya. Ibu di mana? Di desa. Sehat seadanya. Alhamdulillah. Cuma pasaran ini aja belum? Nah, pasarannya ini mau kita kejar hasil relasi. Semua sudah oke. Ini apa namanya? Ini bangunan kita bangunan siapa ya? Kita ya? Kegiatan kunjungan kerja tim Serenad Markas Besar Angkatan Darat dalam rangka pengecekan kesiapan Markas Komando Distrik Militer 0625 Pangandaran telah dilaksanakan tanggal 25 Agustus tahun 2022 di lokasi pembangunan Markas Komando Distrik Militer 0625 Pangandaran, Jalan Raya Parigi, Dusun Sidahurip, RT 02 RW 05, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Pabanda 8 Benjamin Serenad Kolonel Ahmad Mutakin, Asren Kasdam 3 Siliwangi Kolonel Andi Kusuma, Dandim 0613 Ciamis Letkol Wahyu Alfian Arisandi, Kasilog Korem 062 Letkol Ayuga Pelita, dan Bakes Bangpol Kabupaten Pangandaran Dr. Gumilar, serta tamu undangan lainnya. Saya berpikir kayaknya begitu Pangandaran, berpikir saya hanya pantai. Tidak ada gunung pikiran saya. Gunung semua ini, gunung semua. Selesai di pantai. Saya Kolonel JZT Muhammad Andi Kusuma, Asren Dam 3 Siliwangi. Ya. Terkait dengan rencana Kodim di Kabupaten Pangandaran, seperti apa langkah-langkah selanjutnya yang secara strategisnya? Ini sekarang kita sedang persiapan, Pak. Jadi dari sisi bangunan, sarana prasarana sedang kita kebut. Sekarang juga hari ini ada kunjungan dari Mabesat untuk meninjau. Semoga segera bisa kita siapkan karena kita punya target akhir tahun inilah kita bisa resmikan, dioperasionalkan untuk bisa bersinergi dengan Forkopimda yang ada. Ya, baik. Untuk selanjutnya setelah pembangunan ini selesai, langkah
berikutnya dari sumber daya manusia, kelengkapannya kan ini belum selesai ya, belum lengkap. Gimana untuk kelengkapan SDM-nya? Ini kita berkesinambungan ya, jadi kita penyiapan bangunan, sarana prasarana juga personilnya pun sudah kita siapkan, sehingga di saat nanti akhir tahun ini kita akan meresmikan juga personil sudah kita siapkan, sudah diisi. Kalau koramil kan sudah terbentuk, hanya di makodimnya saja kita akan isi sehingga begitu kita peresmian sudah bisa running untuk operasional kodim ini. Dari sisi sudut bangunan Pak, ini luar biasa mewah ya kalau menurut saya. Mungkin apakah ada program yang sangat strategis yang unik dibandingkan dengan kodim-kodim yang lain gitu? Kalau dari perbedaannya, keunikannya dengan dari kodim yang sisi lain? kualitas ya memang ini sudah standar, standar yang ditetapkan oleh satuan atas kita. Jadi sudah ditentukan spesifikasinya seperti ini. Nah kemudian kalau dari sisi strategisnya adanya kodim ini ya saya pikir karena di wilayah ini masih ada 3 kabupaten yang di cover oleh satu kodim Ciamis, sehingga mungkin ya dengan adanya kodim ini bisa lebih memperpendek lah rantai komunikasi, koordinasi dengan Pemda setempat sehingga bisa lancar dalam koordinasi membantu pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Hal apa yang paling strategis terkait dengan isu keamanan di wilayah Pangandaran yang harus segera diskala prioritas diselesaikan di kodim Pangandaran ini, Pak? Saya pikir sebenarnya ini adalah wujud kerja bersama ya Pak ya. Kerja bersama untuk membantu pemerintah mensejahterakan masyarakatnya, membangun daerahnya begitu ya. Jadi kita pikir bahwa pemberdayaan masyarakat ini perlu adanya rantai yang pendek, karena kalau dari sekarang rantai komandonya masih di Ciamis itu kan terlalu panjang juga. Dengan adanya kodim di sini, ini bisa memperpendek ya, karena Pangandaran juga kami lihat ini sebagai daerah pariwisata ya, yang kemungkinan bisa berkembang di kemudian hari. Ini bisa kita bantu dengan Pemda untuk bisa mengembangkan daerah tersebut. Baik, Bapak, di sini ada Pak Dandim ya, ada pesan untuk Pak Dandim yang harus ditindaklanjuti setelah pertemuan hari ini untuk Pak Dandim. Ya kalau Pak Dandim ini supaya bisa lebih berkoordinasi nanti dengan pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membantu percepatan sehingga ini bisa operasional. Saya pikir untuk selama ini juga mungkin Pak Dandim terlalu jauh juga coveragenya. Di sini ada Koramil ya, hanya di cover oleh Koramil dan Babinsa saja. Mungkin nanti setelah ada kodim ini ya bisa lebih fokus lagi ya untuk berkoordinasi dengan Forkopimdas ini untuk bisa saling membantu untuk membangun daerah ini. Baik Pak, untuk menerjemahkan keputusan kebijakan tentang kebijakan di kodim ini, Bapak gimana Pak? Langkah strategis menurut Bapak? Yang jelas untuk kegiatan pembinaan teritorial saat ini kita tetap bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian maupun instansi lainnya. Kita tetap bekerja sama untuk membantu menyelenggarakan pembangunan di wilayah Pangandaran. Tapi memang seperti yang disampaikan oleh Asren tadi, kita kendala karena luasnya teritorial sehingga kemampuan Kodim Ciamis sendiri untuk menyelenggarakan teritorial sedikit terkendala. Tapi kendala itu kita upayakan dengan menggerakkan, memaksimalkan koramil-koramil yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran. Ya, sekarang ini kan ada 10 kecamatan, sementara dan ramilnya masih 7 ya, ada kekurangan 3. Strategi terkait dengan hal ini gimana tuh ke depan? Untuk strategi ke depan saat ini ada beberapa koramil yang mengcover 2 kecamatan. Jadi dari harusnya idealnya memang 1 kecamatan 1 koramil, tapi karena itu tadi pembangunan kodim Pangandaran sedang berjalan dan percepatan untuk dioperasionalkan, sehingga kita maksimalkan dulu 7 koramil ini untuk bisa mengcover 10 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran. Pada intinya Bapak siap ya untuk mengamankan keputusan kebijakan dari kementerian. Namanya prajurit, kita harus siap dengan apapun perintah
yang diberikan dari komando atas, dan tentunya untuk melaksanakan pembinaan teritorial, membangun itu percepatan pemerintahan daerah di sini kita siap. Baik Pak. Kembali lagi di sini kan ada Pak Dandim ya, ada Pak Koramil. Komando nggak ada. Ada. Oke. Nggak cukup. Baik Pak, pesan terakhir, simpulannya dari pembicaraan saat kali ini. Jadi intinya bahwa kami ingin segera bisa operasional Kodim ini, Iya. sehingga mungkin kami juga memohon bantuan kerjasama dari Pemda, Iya. dari Pak Polisi juga ya, dengan aparat yang lainnya untuk bisa segera mewujudkan adanya Kodim di sini, sehingga kita bisa bahu membahu Pak. Jadi sekali lagi support Pemda dalam hal ini mungkin kami perlukan juga untuk percepatan bisa melengkapi ya Pak ya, melengkapi sarana-sarana yang ada. Itu aja Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan berbagai macam informasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.